Halo semuanya, perkenalkan dulu nama saya Sandy dan hari ini saya ingin membicarakan tentang konsep terbentuknya keseimbangan pasar. Oke, slide selanjutnya. Sebelum mengerjakan soal, saya ingin membicarakan pengertiannya dulu. Jadi permintaan atau demand itu adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dalam berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Sedangkan penawaran atau supply adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen di suatu pasar pada waktu tertentu dan berbagai tingkat harga. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Itu masing-masing 5. Hari ini saya ingin menjelaskannya. Pertama, saya ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama itu harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang berkaitan. Jadi misalnya kamu ingin membeli sepatu, ada sepatu lain dari toko lain. Jadi dibanding dengan sepatu toko lain itu, dibanding dengan harga kamu lebih murah. Jadi konsumen harus pikir-pikir lagi untuk membeli sepatu yang dari kamu atau enggak. Jadi harus bandingin dengan harga lain. Habis itu tingkat pendapatan per kapita. Jika di sekitar di suatu daerah itu UMR-nya seperti 5 juta dan kamu ingin menjual sepatu misalnya 6 juta, itu tidak sesuai dengan pendapatan di daerah tersebut. Jadi otomatis barang-barang yang kamu jual yang lebih dari 5 jutanya itu tidak ada sales. Habis itu keempat, selera atau kebiasaan. Jadi dalam menjual produk itu kita harus menyesuaikan dengan di daerah tersebut, selera di daerah tersebut. Habis itu yang 5 itu jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu seperti pada suatu daerah itu misalnya ada 10 orang dan kamu ingin menjual 30 sepatu, pasti 30 sepatu itu tidak akan terjual karena penduduknya itu hanya 10. Habis itu saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu harga barang itu sendiri yang sama kayak tadi. Kedua, harga faktor produksi. 3 itu biaya produksinya, seperti jika ingin membuat sepatu biayanya itu berapa, teknologi produksi, dan jumlah pedagang atau penjual. Sekarang hari ini saya ingin membahas tentang menghitung keseimbangan pasar sebelum dan sesudah intervensi pemerintah. Ini agak disingkat-singkat, jadi saya ingin menjelaskan dulu. QS itu jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan QD itu jumlah barang yang diminta. Setelah ini saya ingin mengerjakan contoh soal. Jadi ini rumus-rumusnya. Sebelum intervensi itu QD sama dengan A kurang BP. Jika QS, maka minus A tambah BP. Ini sesudah pajak, QS sama dengan minus A tambah BP tambah tax atau pajak. Sesudah subsidi, itu QS sama dengan minus A tambah BP kurang subsidi. Dan mungkin ada beberapa kalian yang bingung kenapa tidak ada QD. Jadi intervensi pemerintah hanya akan mempengaruhi sisi penawaran, tidak ada permintaannya. Contoh soalnya saya di beda
beda format, bukan di Meet ini, jadi langsung lompat ke video lain. Jadi guys, ini contoh soalnya. Ini yang pertama dulu. Jika diketahui QD-nya sama dengan 40 dan kurang 5P, QS-nya min 20 tambah 3P, taxnya atau pajaknya sama dengan 12, maka sebelum dan sesudah pajak itu berapa? Jadi kita memakai rumus kita kasih keterangan dulu itu ke sebelumnya dulu ya. Sebelum pajak kita memakai rumus QD sama dengan QS. Jadi masukin aja 40 kurang 5P sama dengan minus 20 tambah 3P. Ini langsung aja ya guys. Ini 40 kurang min 20, ini 3P nya langsung ke sini, jadinya hasilnya min 8P sama dengan min 60. Ini balik lagi ke sini, jadinya P sama dengan min 60 per min 8. Ini karena dua-duanya min, maka dicoret, jadinya 7,5. Untuk menentukan ini benar atau tidak, itu kita coba dulu QD sama dengan tadi 40 kurang 5. Karena sudah diketahui P nya, maka kita masukin 7,5. Ini kali ya guys, yaitu hasilnya 2,5. QS tadi min 20 tambah 3,5 sama dengan hasilnya ternyata sama, berarti P nya benar. Sekarang kita akan menghitung setelah pajaknya. Tulis di sini ya, karena di sebelahnya nggak muat. Setelah pajak kita pakai rumus yang sama tadi, pakai yang ini. Itu QD sama dengan QS. Kita masukin lagi, jadinya 40 kurang 5P sama dengan minus 20 tambah 3P tambah 12. Masukin lagi kayak tadi, ini min 8P sama dengan min 48. Tadi plus 12 itu dari tax ya, jadi setelah pajak itu nanti ditambahin aja langsung. Ini kayak tadi P sama P, yang tidak ada P langsung dijumlahin dan kurangin. Dengan gini jadinya P sama dengan min 48 per min 8. Kayak tadi dicoret, langsung hasilnya itu jadi 6. Untuk cek lagi, maka kita sama lagi kayak tadi, QD 40 kurang 5P, P nya sekarang 6, jadi 40 kurang 5 min 6, hasilnya 10. QS min 20 tambah 3P tambah 12 sama dengan minus 20 tambah 3 kali 6 tambah 12. Hasilnya dijumlahin total
10. Jadi kita dapat ketahui bahwa P-nya itu yang setelah pajak itu jadinya 6. Jadi kesimpulannya itu setelah adanya pajak P, keseimbangan berubah dari 7,5 jadinya ke 6. Sekarang contoh soal kedua. Ini jika diketahui QD-nya itu 50 kurang 5P, QS sama dengan min 10 tambah 5P, subsidinya 5. Maka sebelum dan sesudah kok pajak? Waduh, salah. Ada subsidi. Sorry guys. Oke, jadi ini sama ya kayak tadi, pakai rumus ini. Jadi QD sama dengan QS. 50 kurang 5P sama dengan min 10 tambah 5P. Min 10P sama dengan 60. Ini lanjut ke sini, jadinya P jadinya 6. Untuk tes lagi, maka kita harus tes lagi. Ini JQD sama dengan 50 kurang 5 kali 6, hasilnya 20. QS-nya tadi min 10 tambah 5 kali P-nya itu 6, hasilnya 20 juga. Berarti ini benar. Dikotakin ya biar lebih menonjol. Oh ya, lupa. Ini sebelum saat setelah pakai sama tadi rumusnya QD sama dengan QS. Tuh jadinya 50 kurang 5P sama dengan min 10 tambah 5P tak kurang 5. Karena tadi subsidinya 5 sama pas di PPT saya jelasin juga teks itu ditambah, akhir-akhirnya tambah kan. Kalau subsidi itu nanti kurang. Oke, langsung kerjain aja. Jadinya P dengan P, ya tidak ada P, langsung ini. Jadi hasilnya min 10P sama dengan min 65 lewat sama dengannya, jadinya P sama dengan 0,5. Untuk tes kita sama kayak tadi, QD sama dengan 50 kurang 5. Karena udah diketahui P-nya, jadi tambahin P. Jadinya 50 kurang 32,5. Hasilnya 17,5. QS-nya taruh di sini aja karena tidak ada tempat. Jadinya minus 10 tambah 5 Oke, sorry guys, salah. Karena tidak ada tempat, maka ini lagi ya, kertas baru aja. Jadinya QS nya itu sama dengan minus 10 tambah 5 kali 6,5 dikurangin 5 sama dengan minus 10 tambah 32,5 kurang 5, hasilnya 17,5. Tadi hasilnya berapa? 17,5 juga. Berarti P-nya benar, 6,5. Jadi bisa disimpulkan
bahwa setelah adanya subsidi, P berubah jadi 20 ke 17,5. Nih, 20 ke 17,5 setelah subsidi. Jadi itu saja guys untuk contoh soalnya. Saya ingin mengakhiri video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf jika saya ada salah kata. Dan jika saya ada salah jawab, tolong tulis di komentar. Itu saja. Bye bye.